Tak sedikit warga di Inggris yang melaporkan kesusahan makanan di saat tagihan rumah tangga mengalami peningkatan. Lalu bagaimana kondisi di Inggris menghadapi krisis biaya hidup? Bergabung salah satu warga negara Indonesia yang berada di London, Inggris, Dita Mutiara Nabila. Selamat malam, Dita. Selamat siang waktu London. Ya, selamat siang waktu London, Tiffany. Baik, Dita, yang paling Anda rasakan berada di Inggris saat ini terkait dengan kenaikan biaya hidup, apa yang paling Anda rasakan? Kemudian berapa persentase kenaikan jika dibandingkan mungkin dengan tahun lalu atau dengan 2 tahun lalu? Ya, oke Tiffany. Jadi mungkin saya di sini kapasitasnya sebagai mahasiswa Indonesia gitu ya, yang tinggal di London, di Inggris khususnya di London. Memang terasa sekali dampak dari inflasi yang terjadi di Inggris ini, terutama dalam hal biaya hidup gitu ya. Dan yang paling terasa biaya hidup bagi mahasiswa yang ada di London ini adalah biaya sewa tempat tinggal gitu ya. Biaya sewa tempat tinggal ini bervariasi peningkatannya sekitar 10 sampai bahkan 25% dari tahun sebelumnya gitu ya. Jadi mungkin yang sekitar 600 pound atau 700 pound bisa sampai 900 atau bahkan 1000 pounds per bulan gitu. Jadi peningkatannya sangat signifikan dan itu yang sangat terasa bagi mahasiswa. Kemudian yang kedua dari segi kenaikan harga makanan ya. Harga makanan pun beberapa restoran memperbarui kembali menunya sehingga harganya juga makin naik gitu ya, dan kisaran harga kenaikannya itu mungkin sekitar 10 sampai 15% dari harga sebelumnya. Kurang lebih itu yang paling terasa di mahasiswa gitu ya, tempat tinggal dan juga memenuhi kebutuhan untuk makan sehari-hari. Oke, artinya ada dua yang paling besar yang dirasakan adalah terkait dengan biaya sewa tempat tinggal dan juga makanan. Kalau secara umum Anda melihat sekeliling Anda atau masyarakat Inggris, khususnya yang ada di London gitu, bagaimana Anda melihat krisis biaya hidup yang ada di sana? Oke, baik. Jadi biasanya kalau mahasiswa biaya untuk listrik dan air itu udah masuk ke dalam biaya sewanya gitu ya, kalau misalnya diakomodasi untuk mahasiswa. Namun kalau misalnya untuk masyarakat yang tinggal di akomodasi private gitu, nah itu biasanya belum termasuk dengan biaya listrik dan juga biaya gas gitu. Nah itu yang sangat terasa juga di masyarakat, biaya listrik naik, biaya gas naik, bills-nya jadi sangat tinggi gitu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah itu yang paling dirasakan oleh masyarakat sekitar yang mungkin mahasiswa karena udah termasuk gitu ya dengan biaya sewa akomodasinya sehingga belum terasa, tapi kalau misalnya untuk masyarakat umum gitu ya itu sangat terasa untuk tagihan listriknya meningkat drastis. Oke, tagihan listrik yang paling meningkat drastis ya. Oke, Anda sebagai mahasiswa tentu sangat menyesuaikan dengan kantung mahasiswa. Bagaimana mensiasati kebutuhan di antara kenaikan harga-harga ini? Ya mungkin kita harus kembali mendefinisikan pengeluaran apa aja nih untuk mahasiswa gitu ya, karena menyesuaikan juga dengan kenaikan harga, baik tadi harga sewa, kemudian harga makanan dan juga harga transportasi. Sehingga mungkin salah satu strategi gitu ya yang biasa kita lakukan adalah dengan mengeluarkan atau dengan mengurangi biaya untuk makan di luar, sehingga kita berusaha untuk menyediakan makan sendiri atau masak gitu ya, karena itu pasti lebih murah dibandingkan kita beli makan, sekali makan di luar itu udah mahal gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin kita juga bisa mengurangi subscriptions atau langganan yang kurang kita gunakan gitu ya, sehingga bisa mengurangi biaya-biaya yang tidak terlalu esensial. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa berlangganan public transport, sehingga ketika kita menggunakan public transport secara reguler, biaya yang dikenakan lebih murah dibandingkan kita bayar sekali jalan seperti itu. Oke, Dita, kondisi ini sebenarnya bukan 1-2 bulan belakangan dikeluhkan oleh warga yang berada di Inggris, paling tidak semenjak awal tahun atau akhir tahun 2021 yang lalu. Apa solusi dari yang diberikan oleh pemerintah Inggris dalam menghadapi krisis energi yang akhirnya berdampak ke banyak sektor atau ke banyak bidang? Ya baik, dengan bergantinya Prime Minister baru gitu ya, Liz Truss baru-baru ini mengeluarkan sebuah kebijakan bahwa terdapat
potongan gitu ya, terdapat bantuan untuk masyarakat yang rentan atau masyarakat miskin atau rentan gitu ya untuk mendapatkan bantuan terhadap kenaikan harga energi listrik ataupun biaya kenaikan hidup di London atau di UK ini gitu. Kemudian yang kedua juga ada pengurangan pajak gitu ya bagi orang-orang yang mendapatkan penghasilan tertentu sehingga bisa mengurangi beban untuk biaya hidupnya. Sejauh ini itu aja sih, jadi ada bantuan dari pemerintah, namun meskipun ada bantuan seperti itu, respon dari masyarakat juga beragam gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa bantuan selama 6 bulan ke depan itu mungkin akan kurang gitu ya, apalagi kita akan menjelang musim musim dingin gitu Dingin. ya, winter gitu ya, sehingga pasti penggunaan pemanas pasti akan lebih sering digunakan dan energi yang akan digunakan pasti akan lebih tinggi dibandingkan musim-musim lainnya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk Anda dan juga masyarakat lain yang berada di Inggris saat ini. Terima kasih Dita Mutiara Nabila atas informasi Anda langsung dari London, Inggris. Selamat siang waktu London. Ya.